Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Prospek suram terus membayangi ekonomi global yang diiringi dengan ancaman resesi. Direktur IMF mengatakan pada pekan depan akan menurunkan proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2023. Menurutnya, resiko resesi dan ketidakstabilan keuangan terus meningkat. Dia mengatakan prospek ekonomi global gelap, mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan bencana iklim di semua benua. Hal itu bisa menjadi lebih buruk. Tatanan lama yang ditandai dengan kepatuhan pada aturan global, suku bunga rendah, dan inflasi rendah, memberi jalan kepada tatanan di mana negara manapun dapat terlempar keluar jalur dengan lebih mudah dan lebih sering. Dia mengatakan semua ekonomi terbesar di dunia, Eropa, China, dan Amerika Serikat sekarang melambat, yang mengurangi permintaan ekspor dari negara-negara berkembang yang sudah terpukul keras oleh harga pangan dan energi yang tinggi. Alhasil, IMF akan menurunkan perkiraan pertumbuhan 2023 dari 2,9%, revisi penurunan keempat tahun ini. Ketika merilis World Economic Outlook minggu depan, pemberi pinjaman global itu akan membiarkan perkiraan saat ini untuk pertumbuhan 3,2% pada 2022 tidak berubah, namun tidak memberikan angka perkiraan baru untuk 2023. Perang di Ukraina dan resiko ekonomi global akan mendominasi pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia minggu depan di Washington, yang mempertemukan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari seluruh dunia. IMF memperkirakan bahwa negara-negara menyumbang sekitar sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami kontraksi setidaknya 2 kuartal berturut-turut tahun ini atau tahun depan. Dan bahkan ketika pertumbuhan positif itu akan terasa seperti resesi karena pendapatan real menyusut dan harga naik. Secara keseluruhan, IMF memperkirakan output global menyusut sebesar 4 triliun US dollar antara sekarang dan 2026. Itu kira-kira sebesar ekonomi Jerman dan merupakan kemunduran besar-besarnya. Dia mengatakan pembagian ekonomi global untuk menjadi blok-blok yang mendukung Rusia, menentangnya, atau duduk di bangku cadangan setelah serangannya ke Ukraina akan berakhir dengan mengurangi efisiensi penting dan paling merugikan orang miskin. Kita tidak bisa membiarkan dunia pecah. Jika kita pergi ke titik di mana kita memisahkan bagian dunia dari satu sama lain, itu akan terdampak bagi orang miskin di negara-negara kaya dan negara-negara miskin akan menanggung beban dampaknya. Ketidakpastian tetap tinggi dan lebih banyak kejutan ekonomi mungkin terjadi, memperingatkan bahwa tingkat utang yang tinggi dan kekhawatiran likuiditas dapat memperkuat harga aset yang cepat dan tidak teratur di pasar keuangan.